Kepergian almarhumah Julia Perez pada Sabtu siang 10 Juni 2 hari lalu masih memahat luka bagi orang-orang yang sayang padanya. Tak hanya cucuran air mata, isakan tangis serta rasa kehilangan yang menancap di hati orang-orang terdekat Jupe. Selain diiringi eligi, kepergian Jupe pun disertai cerita dan firasat orang-orang terdekatnya. Lantas, seperti apa firasat yang dialami orang-orang terdekat Jupe jelang kepergian Jupe untuk selamanya? Berikut 5 firasat orang terdekat Jupe sebelum Jupe meninggal. Firasat kelima akan kepergian Julia Perez dialami oleh Mak Vera. Meski jarang bersama, namun keakraban Mak Vera dengan Julia Perez bukanlah hal baru. Ya, almarhum Olga Syahputra merupakan teman karib Julia Perez masa hidup dan Mak Vera pun sudah dianggap seperti keluarga oleh pelantun belah durian tersebut. Sebelum Jupe meninggal, Mak Vera telah mendapat firasat jauh-jauh hari seputar duka kepergian Jupe. Lewat mimpi, Mak Vera bertemu Olga dan Jupe. Mimpi didatangi Olga dan Jupe dalam mimpi pun langsung diceritakan Mak Vera kepada Ruben Onsu. Aku bangun tidur tuh, ingat banget bangun tidur, aku bilang gini, bontot, masa Ma ngimpiin Olga sama Jupe, ya Ma ceritakan, Ma share ke anak-anak Ma, ke artis Ma share, maksudnya cuma lingkungan kita aja. Aku bilang sama itu, tapi Olga datang sama Jupe, Jupe sambil begini loh gayanya gitu. Kayak Ma yang Ma posting ada tuh yang Ma lagi begini, tapi berdua gitu, cuman Ma bilang gini, kan Olga udah nggak ada, tapi Ma tahu itu Olga nggak ada. Cuman kenapa kok ada Jupe gitu? Ma bangun, habis bangun Ma langsung paginya Ma langsung WhatsApp ke Ruben. Ma bilang sama Ruben, Ben, ini mimpi 40 hari sebelum Jupe meninggal. Ya benar ya? Iya, benar. Firasat kedua dialami oleh Kartika Putri. Sebelum Jupe meninggal, Kartika telah beberapa kali mengalami firasat seputar wanita yang kerap dipanggilnya Kak Jupe tersebut. Meski telah mengalami beberapa tanda akan kepergian Julia Perez, namun Kartika Putri enggan bercerita lantaran hatinya berharap wanita yang sudah dianggap sebagai kakaknya ini lekas pulih dari sakit kanker serviks yang dideritanya. Bagi Kartika, Jupe merupakan sosok kakak yang perhatian pada dirinya dan selalu meminta dirinya untuk menjadi wanita yang mawas diri. Karena Julia Perez, Kartika Putri mendapat pelajaran dan banyak hal penting dalam menjalani hidup sebagai wanita dan juga selebriti. Pasti punya firasat, kalau aku bilang pasti punya firasat. Mungkin baliknya memang ke rumah Allah. Mudah-mudahan surga udah nungguin. Jadi buat kita pribadi, teman-teman juga pastinya pengen yang terbaik buat Kak Jupe. Udah cukup perjuangan yang sangat menyakitkan gitu. Meskipun kita nggak ngerasain, kita tahu itu sakit, tapi beliau udah berjuang. Jadi aku berdoanya cuma di bulan yang baik, mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan Kak Jupe dapat surganya. Ada pesan terakhir? Dia tuh selalu bilang jadi cewek yang pinter ya, Jawa gitu. Jadi kayak ya pengalaman dia jadi untuk pembelajaran untuk semua teman-temannya, itu aja sih. Firasat ketiga kepergian Julia Perez untuk selamanya dialami oleh Sri Wulandari, ibunda Jupe. Di hari ulang tahun Sri Wulandari, Jupe menanyakan soal kado. Namun Sri Wulandari hanya meminta anaknya lekas sembuh agar bisa berkumpul di rumah. Jupe pun sempat meminta bisa menjalankan ibadah puasa bersama keluarga di rumah. Hingga hari meninggalnya, Jupe tak bisa mewujudkan permintaan ibundanya untuk kembali ke rumah merayakan Ramadan di tengah keluarga. Sri Wulandari tak menyangka keinginan Jupe yang selalu meminta untuk pulang merupakan isyarat Jupe jika dirinya ingin kembali ke rumah sang Khalik. Mama sih nggak penting semua itu. Mau bilang Yuli, Mama nggak minta apa-apa. Pokoknya Mama nggak minta apa-apa semuanya. Mama mintanya Yuli sehat. Itu yang nomor satu. Mama minta Yuli sehat. Jadi kita pulang, Yuli pulang, kita kumpul di rumah. Firasat kedua kepergian Jupe dialami sahabat dekat Jupe, Ruben Onsu. Ruben menjadi sahabat yang selalu menemani Jupe di rumah sakit. Banyak tanda baik disadari Jupe atau tidak telah menjadi firasat bagi Ruben akan kepergian Jupe. Jupe pernah menolak pindah kamar dengan alasan masih ingin bermain dengan Olga. Namun harapan Ruben agar sahabat baiknya segera sembuh cukup besar hingga Ruben pun tak terlalu mempedulikan isyarat-isyarat Jupe soal kepergiannya. Ruben baru menyadari firasat akan kepergian sahabatnya saat membahas soal produk body lotion Jupe di pertemuan terakhir sebelum Jupe menghembuskan nafas terakhir.
harus dapat darah dalam waktu 2 jam. Sebenarnya dari situ saya sudah punya firasat. Dan Jupe hanya bisa bilang, lu ikhlasin gue. Saya bilang sama dia, bukan gue gak ikhlas, tapi biarkan semua pengorbanan kita buat lo itu ada hasilnya gitu. Firasat pertama kepergian Julia Perez untuk selamanya dialami oleh adik Jupe, Anggi, yang selama ini menemani Jupe di rumah sakit RSCM. Memang Jupe adalah sosok yang tangguh dan tak ingin menyusahkan keluarganya. Sabtu tanggal 10 Juni, Jupe tak mengeluh sedikit pun soal sakit yang dideritanya. Padahal selama hampir 5 bulan, Jupe kerap mengeluhkan sakit. Anggi bahkan tak sadar saat memotret Jupe yang tertidur sebelum ia keluar berburu kado untuk ulang tahun anak Ruben Onsu, Jupe ternyata tengah berada di ambang kematian. Belum sempat membeli kado, Anggi terpaksa harus kembali ke RSCM lantaran kondisi Jupe memasuki fase kritis. Anggi justru tak berada di samping sang kakak yang selama ini ditemaninya di saat Jupe pergi untuk selamanya. Jadi aku pikir oke, masuk ICU nggak apa-apa kalau dokter bilang, cuman untuk disterilin aja masuk ICU. Oke, aku bilang disterilin nggak apa-apa ya. Iya, karena saat itu Jupe bilang dia nggak mau masuk ICU. Terus akhirnya harus masuk ICU karena ini operasi besar. Ini operasi besar, operasi pertama kali. Jadinya dia harus masuk. Sampai dia peluk aku, nih I love you, nih I love you. Aku bilang I love you even more. Pemirsa, itulah 5 firasat kematian Julia Perez yang dialami orang-orang terdekatnya.